Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kedengaran, Bu? Enggak. Suaranya agak turun. Bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas agama yang lain. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Allah SWT, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Luar biasa, di pagi hari ini Allah membangunkan kembali, dan kita tidak bosan-bosan untuk mensyukuri atas segala nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika engkau bersyukur kepadaku maka aku tambah nikmatmu. Wa la in kafartum, dan jika engkau ingkar mengkufuri atas segala nikmat yang telah diberikan, maka azabku sangat pedih. Firman Allah. Pada saat bercerita dengan anak-anak di sore hari, adalah ada satu kisah yang di situ rasa syukur kepada Allah SWT. Ada seorang sahabat mengeluh kepada salah satu waliullah, ya, kepalanya itu diikat, gitu. Dan dengan keluhan. Ya, kalau orang sakit itu biasanya ya keluhannya bukan dengan gembira dan dengan senyum, pasti dengan wajah yang kurang baik, dengan mengeluh rasa sakit. Lalu bertanya, itu kenapa kepalamu kok kamu ikat, katanya. Iya, kepalaku sedang sakit yang luar biasa. Umurmu sekarang berapa? Umurku sekarang 30 tahun. Kamu merasakan seperti ini berapa kali, gitu ya? Baru sekali ini, gitu ya. Kamu ini, begitu ya. Baru sekali 30 tahun oleh Allah diberi ujian dengan sakit kepala cuman sekali, dibandingkan kenikmatan yang 30 tahun. Maka apakah pernah engkau mengeluh atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan? Maka keluhlah dengan mengeluh, dengan rasa syukur, dengan zikir kepada Allah SWT. Maka terus kita berupaya mengingatkan pada diri saya sendiri, kepada yang lainnya, kita tetap bersyukur atas segala nikmat apapun, gitu ya, nikmat apapun, dan seberapapun, banyak sedikit, selama kita masih bisa beraktivitas, apalagi beribadah dengan baik, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba belajar membaca salah satu ayat Allah, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi
kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, sama seperti benih, satu benih. Kalau kita mengeluarkan infak, sedekah, maka diumpamakan oleh Allah sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, gitu ya, 7 bulir. Kalau di sini bulir, gitu ya. Dan pada tiap-tiap bulir itu 100 biji. Berarti jadi berapa? 7, ya. Setiap satu, gitu ya, menumbuhkan 7 bulir. Dan setiap bulir itu apa? Tiap-tiap bulir 100 biji, maka menjadi 700. Kita memberikan 1, maka Allah lipat gandakan menjadi 700. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, bagi lagi maha mengetahui. Di dalam sebuah tafsir dibelanjakan fisabilillah, artinya fisabilillah di sini adalah di jalan Allah, yakni dalam jihad untuk meninggikan kalimat Allah. Satu contoh misalkan, ya, untuk kepentingan masjid misalkan, itu juga fisabilillah. Atau saat ini misalkan yang sering kita dengar dengan ajakan untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina misalkan, itu juga fisabilillah. Lalu di situ ada kalimat kamasali habbah, serupa dengan sebutir benih, yakni seumpama seseorang petani biji-bijian. Dan yang dimaksud dengan 7 tangkai adalah tangkai yang keluar dari satu batang lalu bercabang menjadi 7 batang. Lalu wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Melipat gandakan dengan 700 itu dengan kelipatan yang banyak bagi yang menjaga adab-adab, memberikannya dengan ikhlas, memberikannya dengan baik, memberikannya dengan tanpa ada embel-embel, kepingin dapat balasan misalkan, tidak. Maka Allah, yaitu memberi balasan itu sesuai dengan kehendak Allah. Pada saat ayat ini diturunkan melalui Rasulullah, ya, diwahyukan kepada melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, pada saat itu para sahabat keimanannya luar biasa. Bahkan beberapa contoh yang luar biasa. Kita kenal atau pernah mendengar sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang kayanya luar biasa, gitu ya. Kalau orang sekarang mungkin dimakan 7 turunan itu tidak habis, kecuali yang ke-8 Ustaz Fikri, ya. Jadi 7 turunan itu tidak habis. Setiap perjuangan, begitu ya, setiap ada jihad, mengeluarkan dana dan sebagainya, sahabat ini paling depan untuk mengeluarkan dananya. Tapi suatu saat Abdurrahman bin Auf ini menangis. Kenapa kok menangis? Karena pada saat itu Rasulullah berbincang dengan para sahabat. Berbincangnya adalah disampaikan, semakin banyak harta kita, ingatlah, katanya,
semakin panjang dan semakin lama di yaumul hisab. Artinya pertanyaannya panjang, gitu ya. Punya rumah, gitu ya, punya rumah satu, ya maka yang dipertanyakan adalah rumah itu, gitu ya. Satu rumah itu bisa jadi rumah yang kecil, berbeda pertanyaannya panjangnya dengan rumah yang besar. Punya rumah dua, otomatis pertanyaannya bukan hanya satu, tapi bisa jadi dua. Apalagi rumahnya ada yang di Jember satu dengan isinya, misalkan di Banyuwangi satu dengan isinya, maka pertanggungjawabannya semakin besar. Maka menangis saat itu Abdurrahman bin Auf. Maka setiap doanya adalah doa yaitu memohon dimiskinkan oleh Allah. Lalu terdengar oleh Rasulullah, gitu ya. Wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau menangis, katanya. Iya, saya menangis memikirkan bagaimana nanti saya di yaumul hisab. Pertanyaannya panjang karena hartaku melimpah ruah. Sampai-sampai ya tadi itu, setiap perjuangan hartanya wis pokoknya gak butuh berapa dikeluarkan. Bahkan ada kisah yang luar biasa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Pada saat pulang dari peperangan, gitu ya, pada saat peperangan, kurma-kurma di kebun punyaan para sahabat itu sudah tua dan siap untuk dipetik kurmanya. Tapi ternyata tidak bisa memetik pada waktunya. Kalau sudah tidak dipetik, gitu ya, satu contoh pepaya yang di selatan itu waktunya tua tapi nggak dipetik-petik, apa yang terjadi? Bosok, busuk, membusuk. Begitu juga dengan kurma para sahabat tadi itu, para sahabat, kurmanya membusuk, sedih mereka, sedih. Maka disitulah Abdurrahman berpikir, ya Allah, ini kesempatan Allah mengabulkanku supaya aku menjadi miskin. Maka semuanya diumumkan. Abdurrahman bin Auf membeli kurma-kurma yang membusuk dengan harga normal. Dengan harga normal. Harapannya apa? Supaya hartanya berkurang. Dibelilah semuanya, dibeli. Pokoknya ditaruh di belakang rumahnya, ya, taruh belakang rumahnya. Dengan seizin Allah, ada seseorang yang datang, gitu ya, dari luar daerah datang, bertanya ke sana kemari, wahai Tuan, apakah di sini ada yang memiliki kurma busuk, begitu, bertanya. Ada langsung menjawab, oh ada, di rumahnya Abdurrahman bin Auf, katanya, banyak sekali di sana. Kamu butuh berapa, gitu? Kami membutuhkan banyak karena utusan pimpinan kami. Maka didatanglah kepada Abdurrahman bin Auf. Apakah ini rumahnya Abdurrahman bin Auf? Gitu ya. Maka iya, saya dengar engkau memiliki kurma yang sudah membusuk. Iya, memangnya kenapa, begitu ya? Ya, kami membutuhkan kurma membusuk dan kami siap membeli 10 kali lipat dari harga normal, saking apanya, saking butuhnya untuk obat, maka dibelilah 10 kali lipat. Semakin miskin atau semakin kaya? Duitnya bertambah, berlipat, ya. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pada saat seseorang yang beriman meyakini bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji, maka semakin yakin memberikan sesuatu dengan perintah yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya pada saat ada perintah memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa, itu juga dijamin, yakin, kita harus yakin itu.
Bahkan ada seorang sahabat yang pertama, wahai Rasulullah, kami ini tidak memiliki sesuatu. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat, berapapun yang kamu berikan, satu gelas air putih pun, bahkan satu tetes susu, ya, satu tetes susu cuman membasahi begitu dikit, itu pun ganjarannya sama dengan yang tadi itu. Kembali bahwa di situ Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yudha'ifu liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, dengan syarat gitu ya. Ya sementara ini kita tidak perlu berharap artinya hanya itu, sekedar itu, bukan gitu ya. Jadi itulah Allah, kalau sudah seseorang itu beriman kepada Allah, dan termasuk ingatlah kita berpuasa, alhamdulillah kita ini mendekati hampir berakhir 10 hari pertama ini, alhamdulillah masjid masih ramai, masjid ya walaupun sedikit maju, ada kemajuan ya, soft jamaahnya. Kita yang ada di sini ayo dipertahankan itu sampai akhir. Bahkan yang paling luar biasa itu yaitu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir dimanfaatkan kesempatan ini gitu ya. Ya termasuk saya gitu ya, saya, keluarga dan semuanya. Jadi itu, dan mudah-mudahan semakin menguatkan keimanan kita bahwa firman Allah di dalam ayat 261 Al-Baqarah ini, Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi kita yang berinfak, bersedekah di jalan Allah. Mungkin itu saja yang dapat bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri dan kepada jamaah sholat subuh pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.